Honestly? Pakai honestly loh. I think naming Soeharto a pahlawan nasional will blur the line between acknowledging history and whitewashing it. Enggak, ini bukan hanya perkara soal ini pembangunan untuk semuanya apa segala macam. Enggak, di balik si pembangunan itu ada ratusan rumah yang habis, ada ratusan keluarga yang kehilangan rumahnya gitu. Jadi nggak apa ya, dan itu masih bisa dicek hari ini, orang-orangnya masih ada gitu. Nanti tolong ya, bayangnya nggak usah nyempet. Siapa? Nggak, saya serempet, saya tabrak sekalian. Gimana? Teman-teman Ruang Publik, apa kabar? Kita lagi namu nih di tempatnya Mbak Inaya Wahid. Selamat datang Ruang Publik di ruang tamu. Di ruang tamu. Jadi kita di mana nih, Mbak? Ini ruang kerja Bapak dulu. Bapak Abdurrahman Wahid. Meskipun aku juga nggak tahu kerjanya apa ya. Tapi ini ruang kerjanya. Ini ruang. Jadi dulu waktu suka nulisnya di sini juga. Enggak sih. Karena diketik ya. Kan udah Bapak udah nggak nulis sendiri. Bapak zamannya Bapak nulis sendiri itu kan zaman dulu ya, waktu matanya masih bisa inilah ya. Jadi zaman udah pindah di sini, ini kan pindahnya setelah udah nggak jadi presiden. Oh iya ya. Jadi Mbak Nay waktu itu pindah ke sini itu di tahun setelah 2021 berarti? Sebenarnya gini. Kalau pindah ke daerah sini, ke rumah ini, itu aslinya tahun berapa ya? 19. Ketahuan banget ya. Mungkin akhir-akhir tahun 90-an lah ya, gitu. Nah, tapi kan kemudian Bapak jadi presiden, terus abis itu pulang ke rumah aslinya, ke rumah rakyat, itu terus kemudian rumah ini direnovasi, nah jadinya beda. Dulu waktu zaman dulunya sebelum jadi presiden nggak punya ruang kerja maksudnya. Jadi kalau ruang kerjanya emang setelah jadi presiden. Iya. Gitu. Jadi lebih leluasa nerima tamu. Menerima amplop juga lebih leluasa karena nggak kelihatan siapa-siapa. Iya. Dulu tuh ibu sama adekku itu pernah kesini tuh sowan. Aku malah belum pernah. Jadi gitu. Itu biasa orang NU itu rombongan ziarah Wali Songo. Terus mampir ke sini. Tapi ini kan bukan bagian dari Wali Songo. Kan ini Wali 10. Oh iya. Gus Dur masih di sini waktu itu, katanya ini tiduran. Oh iya. Makanya di depan itu ada patung yang dibuat sama Bu Dolorosa Sinaga. Itu beliau bikin patung bronze gitu. Judulnya Gus Dur Reclining Gus Dur, diambil dari reclining Buddha itu, patung reclining Buddha. Karena waktu Bu Dolo itu ke sini pertama kali, terus Bapak tuh nemuin Bu Dolo tuh sambil selonjoran, cuman pakai sarung sama kaos kutang seperti biasa, Bapak banget lah ya. Terus sepanjang itu Bu Dolo mikirnya, ini kayak reclining Gus Dur, terus akhirnya beliau pulang terus bikin patung kayak reclining Buddha. Reclining Gus Dur itu. Terus dibikinin. Emang beda ya kalau seniman ya. Jadi produk, jadi sesuatu, jadi karya. Emang kita jadi gibah. Ya kan? Makomnya masih gibah, Mbak. Jadi teman-temannya Gus Dur juga suka ngibahin pemerintah kan? Ngibahin pemerintah. Enggak lah. Kalau Gus Dur yang ngomong langsung di depannya. Iya, langsung ngomong di depannya. Nah, ini Mbak Inaya kan anak terakhir, anak bungsu dari 4 bersaudara. Kemarin tuh ada teman nanya tuh, Inaya itu kerjanya apa ya selain anak presiden ya katanya. Gue baru tahu ternyata jadi anak presiden itu pekerjaan. Profesi ya ternyata ya. Ini bagus, berarti itu ada jenjang karirnya. Sekarang pertanyaan saya, setelah jadi anak presiden itu jenjang karirnya kemana tuh?
Saya bisa apply kemana ya? Wapres? Apa? Nah, jadi wapres. Iya, aku juga kayaknya cita-citaku emang kayak pengen gitu. Oke. Mumpung aku kan sekarang sudah menyandang nama Gus Dur ya. Maksudnya, oh ya aku punya label anak presiden. Kenapa nggak sekalian aja aku langsung jadi wapres? Kalau emang harus ganti-ganti, ada yang diutak-atik dikit, ya utak-atik aja. Nggak usah malu, ya kan? Nanti juga kalau udah kerja nggak usah peduli apapun omongan orang. Toh nantinya satu saat aku bisa jadi pahlawan. Pahlawan ya. itu semuanya nggak berangkat dari pertanyaan saya ya. Aduh ya Allah, tenang. Tapi ngomong-ngomong Mbak, mau nanya apa ya kok langsung ke pahlawan ya jadinya. Langsung blank gitu kan semuanya. Tadi ngapain ya? Kita sebenarnya mau ngapain sih ini langsung takut deh. Jadi sudah langsung ke pahlawan lagi. Tapi ngomong pahlawan nih Mbak ya. Ngomong pahlawan. Gue tuh kan ini kan lagi rame ya soal pahlawan. Masa sih? Banyak iya di luar tuh. Gitu. Di ruang publik itu pernah juga bikin survei. Bikin survei kecil-kecilan. Kan yang lagi rame itu Pak Harto. Pak Harto yang mau jadi pahlawan. Aku bikin survei di feed. Setuju nggak kalau Pak Harto jadi pahlawan? Itu banyak surveinya yang ada 58% kalau nggak salah yang mendukung itu. Terus kan kemarin aku lagi narik ini ya. Jadi bertanya-tanya ya. Kan banyak banget catatannya Pak Harto selama menjadi presiden itu ya. 32 tahun menjadi presiden. Korupsi, kolusi, nepotisme itu kan banyak. Sorry. Mau di ini dulu. Enggak ditusin aja. Soalnya ini mau aku buka sesuatu. Terus. Nah, terus 32 tahun dan seterusnya banyak banget. Nah, kaitannya sama Gus Dur. Aku kan dulu bareng waktu pertama ke Jakarta itu udah denger tuh Gus Dur yang mau didorong jadi presiden. Tapi syaratnya berat. Di antaranya itu adalah emang harus bareng sama Pak Harto. Dan itu dari dulu jadi pembicaraan di kalangan aktivis-aktivis NU ulama. Ya kan Mbak? Iya, katanya begitu. Katanya gitu. Aku dengernya juga begitu. Itu gimana Mbak ya di sini tuh ya? Pembicaraan itu. Di mana? Di sini tuh di mana? Di situ di mana? Di lingkaran, di circle-mu lah Mbak. Di circle-mu. Di circle-mu itu kayak apa itu nanggepinnya kayak gitu. Gini aja deh, aku nggak mau jawab. Ini aku bosan buka HP ya sengaja. Kita nanya yang paling ini aja. Kita nanya pihak yang paling netral, nggak bisa diganggu gugat. Maksudnya dalam artian nggak bisa diganggu gugat itu dia tidak terjebak bias, ya kan? Terus kemudian dia tidak punya kepentingan. Soalnya ini kan banyak nih ketika ada yang bilang kalau misalnya setuju Pak Harto adalah pahlawan itu karena dianggap wah ini dia kroni atau antek atau pendukung ya kan. Ya. Kalau misalnya nggak mendukung Soeharto menjadi pahlawan, dianggap wah ini mah barisan sakit hati atau haters atau orang-orang yang nggak berterima kasih atau apa segala macam. Jadi saya langsung tanya aja ke pihak yang paling netral. Siapa itu? AI. Oke. Saya tanya bagaimana pendapatmu? Jawabannya adalah honestly. Saya rasa kalau ini beneran AI yang ngomong, bukan saya ya. Nanti tolong itu di ini kan apa? ya. Yang ChatGPT aja standar lah ya kan. Ya. Maksudnya biar nanti bisa ditanyakan juga. Yang lain kan pasti punya juga kan. Silakan boleh dikonfirmasi. Saya nanya di pertanyaan saya tanda. Do you agree if Soeharto become national hero? Jawabannya ini jawabannya ChatGPT loh ya. Ya. Honestly, pakai honestly loh. I think naming Soeharto a pahlawan nasional will blur the line between acknowledging history and whitewashing it.
White Yang ngomong bukan aku. Aku cuman membaca. Hati-hati ChatGPT. Silakan ditanya langsung kepada ChatGPT-nya masing-masing. Gitu. Jadi itu jawaban pihak netral loh ya. Jawaban pihak netral. Kemarin ada diskusi-diskusi soal itu sih. Kan NU itu berhubungan dengan selama zamannya Pak Harto kan banyak banget ya kejadiannya kayak gitu ya. Termasuk waktu Gus Dur mau jadi ketua PBNU di Muktamar Cipasung. Ya. Ya. Ini kalau teman-teman tuh inget ya beberapa bulan yang lalu ya, mungkin awal tahun ini kalau nggak salah ada kejadian salah seorang jurnalisnya Tempo gitu ya, Mbak Cica yang menerima potongan kepala babi ya. Iya. Nah, terus setelah itu kan Mbak Anita sempat mengeluarkan video yang bercerita tentang apa yang terjadi waktu zaman dulu tuh gitu ya. Zaman Gus Dur masih ketua PBNU. Presidennya siapa? Silakan dicek sendiri ya kan. Nah, yang pasti bukan Pak Habibie dong. Nah, bukan Pak Karno juga. Pak Karno udah gak ada. Nah, waktu itu Mbak Anita tuh menceritakan tentang bagaimana kita tuh menerima telepon terus bilang, oh nanti bapakmu kita potong, kita apa gitu. Jadi itu bentuknya, itu waktu Muktamar Cipasung. Oh itu kejadiannya mau Muktamar Cipasung? Iya, itu apa ya? Pada saat itu jadi makin intens. Oke. Nah, ini kan telepon ini. Itu kan bentuknya telepon rumah kan ya? Telepon rumah. Bentuknya bentuknya adalah tekanan lewat telepon gitu ya maksudnya ya. Nah, yang mengalami itu kan bukan cuma Mbak Anita, karena namanya juga telepon rumah. Yang ngangkat bisa siapa aja, termasuk saya sendiri. Di rumah waktu itu masih kecil banget, masih SD. SDN ya. Bahkan ya mungkin masih SD. Nah, terus saya beberapa kali ngangkat telepon itu. Awal-awal tuh bunyinya nggak jauh beda tuh dengan si kepala babi itu. Saya nggak tahu ada apa dengan babi. Tapi mereka juga ketika nelpon itu mereka suka ngomong gini, ini kandang babi ya, gitu. Saya nggak tahu pesannya apa. Mungkin mau mengatakan bahwa mau merendahkan gitu ya. Saya nggak paham. Waktu sekali 2 kali, bilang ya sama bapak kamu ya, gitu-gitu segala macam nanti. Terus habis itu ada apa? Nggak usah macam-macam ya kayak gitu-gitulah. Nah, tapi kadang-kadang mereka akan ngomong gini, ini kandang babi ya. Sekali 2 kali, saya ketakutan ya. 3 kali gitu, saya ketakutan. Keempat, kelima, saya mulai kesel nih. Nelfon melulu ya. Kan? Saya udah sebel banget nih. Begitu saya angkat teleponnya, gitu lagi. Ini kandang babi ya? Gitu. Saya udah kesel. Saya balik, langsung saya jawab. Kenapa sih mau nyari bapakmu? Ya ituin aja. Aku kesel. Mohon maaf ya, ternyata mulut saya emang rusak dari kecil. Gitu. Tapi maksudnya itu tuh salah satu bentuk tekanan. Iya. Tekanan yang lain banyak banget gitu. Iya, mungkin yang sekarang orang-orang nggak, mungkin sebagian besar nggak bisa ngerasain ya, waktu kan udah beda zaman ya hari ini dengan saat itu. Ya kalau dibilang nggak ngerasain, makanya sebenarnya gini, kalau misalnya kalau pandangan saya gitu ya, saya ditanya setuju apa enggak atau gimana gitu. Saya sih hanya akan mengutip salah seorang filosof Indonesia yang sudah kita kenal namanya. Saya akan meng-quote salah satu quotes-nya yang bunyinya begini. Sudah tahu luka di dalam hatiku. Di dalam dadaku. Di dalam dadaku. Itu Maggie Z. Maggie Z, betul. Itu quotes-nya ya. Sudah tahu luka di dalam dadaku, sengaja kau siram dengan air garam. Sudahlah, ada banyak orang yang terluka. Lukanya nih masih banyak nih, dan gak cuman banyak, lukanya masih basah. Ini orang-orang yang terluka itu ada, masih banyak yang ada.
Saya masih punya teman yang ibunya turut ditangkap pada saat Tanjung Priok misalnya gitu. Atau saya punya teman-teman yang kakek neneknya ikut di penjara 65 gitu. Saya bahkan kenal perempuan-perempuan yang dulu harus di penjara, gak mendapatkan keadilan dan segala macam, yang bahkan sampai detik ini nggak tahu dia di penjara kenapa gitu. Jadi lukanya ini banyak banget dan lukanya masih ada, berdarah. Terus kalau orang yang kemudian terasosiasi dengan lukanya diberi gelar pahlawan, itu apa enggak seperti menambah air garam di atas luka gitu. Sudahlah mereka gak mendapatkan keadilan, terus harus melihat orang yang menyebabkan mereka terluka menjadi pahlawan. Iya. Itu kan apa ya? That in itself is a crime. Kalau buat saya. Gitu. Bahasa Indonesianya apa? Itulah. Pokoknya begitu. Intinya di dalamnya Intinya itu crime. Yeah. Keraimu. Nah, ini yang lucu kan di NU, di Muhammadiyah itu ada aja juga yang ini, sampai Gusmus loh. Gusmus itu dawuh itu yang mendukung gak ngerti sejarah katanya Gusmus. Ya karena banyak ya sejarah kita yang berkaitan dengan kayak gitu. Iya. Ada yang cerita soal kasus ninja misalnya. Oh ninja betul Mbak. Aku Gitu. itu ninja itu baru mondok. Baru kelas 1 SMP sama Madrasah Sanawiyah ya. Yang senior-senior itu harus berjaga di depan sama di belakang pondok. Sampai yang jaga itu harus minum gotri itu loh. Aku nggak tahu gotri. Iya. Nah, yang ternyata belakangan saya baru tahu setelah ya diskusi panjang sama teman-teman senior-senior gitu. Itu ternyata yang disasar itu adalah kiai-kiai yang vokal. Kiai-kiai yang vokal. Dan maksudnya saksinya kan masih banyak. Masih banyak. Ya kan? Berarti orang yang mengalami luka itu masih ada kan? Masih ada. Masih bisa dicek. Ini bukan apa ya? Katanya si Anu bukan. Gitu. Bukan. Mereka masih ada gitu. Atau saya pernah wawancara kesaksian satu orang yang saat itu dia ikut bikin video untuk Waduk Kedung Ombo. Iya. Waduk Kedung Ombo. Di situ titik balik di mana dia benar-benar merasa waktu itu dia hanya berupaya untuk membantu pemerintah saat itu ya, kan katanya itu untuk pembangunan dan bla bla bla. Begitu nyampe di sana dia menyadari bahwa enggak, ini bukan hanya perkara soal ini pembangunan untuk semuanya apa segala macam, enggak. Di balik si pembangunan itu ada ratusan rumah yang habis. Ada ratusan keluarga yang kehilangan rumahnya gitu. Jadi nggak apa ya. Dan itu masih bisa dicek. Hari ini orang-orangnya masih ada gitu. Iya. Ini kemarin teman-teman juga banyak ngundang ada ibu siapa sih kemarin yang di wawancara itu, yang dia menjadi korban 65, terus ada masih ada. Dan mungkin ya Gus Dur kan berada di tengah-tengah korban itu ya, banyak sekali yang didampingi, yang ditemani, yang ditulis di zaman-zaman itu. Ya bahkan sempat mau dikudeta dihalang-halangi jadi ketua PBNU lagi gitu-gitu kan. Ini orang kok cepet banget sih lupanya itu. Ada teori lupa nggak? Ya ada mungkin karena ada yang lupa ya kan gitu. Makanya gini, aku nggak tahu ya Mas ya. Ini mungkin nggak tahu berkaitan apa enggak. Ini saya tuh jadi selalu inget sama kejadian kayak gini nih. Saya punya teman gitu ya, yang mereka ini terjebak dalam toxic relationship. Oke, toxic relationship. Hubungan antar orang toxic, gitu yang ya. toxic.
Ada yang KDRT, Oke. ada yang dia tidak KDRT, maksudnya dalam artian tidak Nggak fisikal, fisikal. tapi ada kekerasan lainnya, ada kekerasan finansial dan ada kekerasan verbal. dan ini menariknya ya, ini teman saya yang mengalami kekerasan finansial, biasanya secara umum gitu, banyak perempuan itu ngalamin kekerasan finansial itu adalah si laki-laki nggak akan biayain si perempuan, Oke. makanya si perempuan kemudian nggak berani keluar dari toxic relationship. Oh, ya kan? Oke. Nah, tapi temanku nih kebalikannya. Jadi kekerasan finansialnya adalah si laki-lakinya akan gaslighting dia sampai dia merasa bersalah karena tidak membiayai si laki-laki. Ini emang ajaib. Ada ya. Ada kayak gitu tuh ada. Ternyata ada. Jadi duitnya itu dari si perempuan. Duitnya dari si perempuan. Dan dia akan membuat itu menjadi kesalahannya si perempuan kalau si perempuan itu tidak membantu dia. Gitu. Kayak kamu gak lihat aku ini korban, aku tuh udah besar sekuat tenaga, kamu kan bayarannya lebih gede, kamu gak mau bantuin aku sih ya, kayak gitu-gitu. Jadi kemudian kalau istilah zaman sekarangnya tuh emotional blackmailing. Oke. Bukan hanya ditekan, diperas, tapi secara emosional gitu kan. Nah, jadi kekerasannya itu. Nah, tapi yang menarik adalah nggak tahu nih menarik apa enggak. Tapi yang terjadi adalah banyak nih dari teman-temanku ini yang dia nggak ketika misalnya gitu, mereka paham betul ini hubungannya toksik ya. Oke. Ada yang penuh dengan kekerasan dan segala macam gitu. Tapi ketika misalnya mereka kemudian memantapkan dirinya untuk yaudah deh, bisa aja gitu. Habis itu sehari 2 hari nggak tahan, balik lagi. Oh iya, banyak juga tuh. Iya. Nanti mereka akan selalu bilang. Nanti kejadian lagi. Iya, mereka akan selalu mikirnya gini. Mungkin ini akunya aja yang kurang sabar. Mungkin akunya aja yang nggak memahami dia. Atau nanti misalnya kayak mungkin dia akan berubah. Itu yang paling banyak tuh gitu. Tapi kan atau nggak gini, ini yang paling banyak. Tapi kan dia juga kebaikannya banyak. Dia tuh kebaikannya banyak banget loh. Iya. Dia tuh tulus kan sama aku, tapi dia sebenarnya juga mencintai aku loh. Gitu. Jadi ya mungkin itu memang kan yang namanya sama pasangan itu harus bisa menerima baik dan buruknya. Oke. Jangan-jangan itu tidak hanya terjadi pada pasangan antar individu. Iya, antar individu gitu, bukan hanya pada pasangan asmara gitu ya. Iya. Jangan-jangan bisa terjadi sama negara juga. Gimana tuh maksudnya tuh? Ya tapi kan dia juga banyak jasanya. Dia kan bapak pembangunan, dia membangun banyak. Fadlizon yang kayak inget siapa ya? Aku inget Fadlizon. Ya dia bawa pembangunan kata Fadlizon. Dia itu pahlawan di serangan 10 Maret. Ya. 6 jam, serangan 6 jam 10 Maret. Terus teman kita ada yang nulis, ya katakan kebaikannya adalah 6 jam. Sisanya 32 tahun sama dia dikaliin. Iya betul. Tapi itu betul. Ya, ini mirip sih. Ya. Relationnya. Iya kan. Ya. Tapi maksudnya, ya tadi mungkin itu menjawab pertanyaan Kenapa orang suka lupa? Kenapa? Apakah suka lupa? Ya kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ketika kalau bahasa Jawanya kayak namanya kapok lombok itu loh. Oh iya kapok pedes-pedes terus tapi diulangi. Iya, tapi besok nyari lagi gitu kan. Ya kayak gitu. Yeah. Atau emang orang Indonesia pada dasarnya sadomasokis, nggak tahu juga. Tapi kalau aku ini Mbak ya, tak pikir-pikir waktu aku belum kuliah itu ya nggak tahu politik, nggak tahu apa gitu ya. Baru aware itu ketika kuliah satu ya. Aware banget mungkin setelah beraktivis, jadi ikutan kelompok diskusi. Aktivis. Iya, gara-gara baca bukunya itu bapak ini gara-gara ngikutin tuh. Jadi mulai tahu gitu kan, mulai ngerti gitu. Aku suka mikir tuh, jangan-jangan apa orang yang nggak dapat privilege untuk melewati fase itu akan menganggap bagus karena presidennya lama gitu ya.
ada banyak bentuknya ya. Ada banyak bentuknya. Maksudnya gini, kayak hasil kerjanya kan nyata tuh. Nyata. Iya, ada jalan tol ya kan. SDM Press misalnya Ada jalan tol yang semuanya dimiliki anak-anaknya ya kan. Terus ada nama gunung di Samarinda, Bukit Soeharto. Terus katanya kalau hujan-hujan di situ, bro, kalau aktivis jangan lewat situ hujan-hujan, pohonnya jatuh, akan menimpamu. Dan itu memilih-milih pada aktivis. Makanya, tapi dirimu udah pernah kesana belum? Udah. Itu pesennya. Tapi nggak menimpa. Nggak tertimpa, nggak hujan. Berarti belum aktivis. Berarti belum aktivis. Itu teman-teman Gus Durian itu Samarinda tuh, Bang Asman itu yang cerita itu. Atau kita tesnya gitu ya, untuk menunjukkan seberapa tulen aktivis gitu. Iya. Di tesnya di situ. Tapi lucu sih. Sekarang itu banyak banget yang mendukung. Aku nggak tahu apakah karena faktor itu. Kalau faktor toxic relationship itu kan biasanya orang itu kalau lagi putus, nanti kan yang dia inget itu yang baik-baiknya kan. Oh iya itu kan langsung. Tapi kan dia baik, tapi kan dia begini, tapi kan dia begitu. Tapi gini ya Mas ya, ini menarik gini. Karena saya juga mengalami toxic relationship, Bung. Saya pernah bodoh ya, emang saya pintar? Enggak. 10 tahun. Oke, tapi gini, intinya sih ya maksudnya akhirnya bisa keluar ya. Tapi keluarnya? Tapi gini, saya ingat waktu pertama kali keluar dari toxic relationship itu, terus teman saya tuh ngomong gini, selamat ya, kamu sekarang bisa mencari hubungan yang sehat, dia bilang gitu. Terus pertanyaan saya cuma gini doang, hubungan sehat tuh apaan sih gitu. Okay. Jangan-jangan itu yang sekarang terjadi karena nggak punya referensi gitu. Hubungan yang sehat tuh kayak gimana? Jangan-jangan publik itu juga memang nggak punya gambaran negara demokratis yang beneran demokratis nih ya, bukan demokrasi yang toksik. Yang toksik gitu. Itu juga nggak tahu, kan nggak pernah ngerasain. Iya. Kita nggak, ya mungkin pernah ngerasain kali, nggak tahu pas zaman Bapak atau zaman Pak Habibie, tapi ya nggak tahu juga. Itu ada daftar pertanyaanku sih Mbak. Itu kayaknya pertanyaannya gitu. adalah begini. Gimana sih negara yang sehat yang dibayangin Gus Dur? Yang belum kesampaian kira-kira. Ya itu mah nanya Gus Dur. Kan lu anaknya. Lah terus emang. Nggak pernah cerita nggak? Jadi besok itu negara yang sehat itu yang gini gitu-gitu. Tapi kan sering ditinggal keluar ya. Ketemu aja jarang-jarang. Apalagi dikasih tahu. Tapi kalau ditanyain gitu, mana sih kira-kira gambaran Gus Dur tuh ngebayangin relasi yang nggak toksik hubungan negara sama rakyat gitu. Yang berdaya. Jadi negara itu bentuknya support system. Gitu. Jadi si pelaku itu subjek itu adalah rakyat. Rakyat itu bukan objek. Bedain sama yang sering kita lihat ya. Kalian sih nggak tertib, kalian sih yang ini. Kalian ini harusnya dibilangin nggak bisa. Ini kan kita semuanya melakukan buat kalian. Ini kan kalian ini kan. Tapi subjeknya bukan di rakyat. Bukan. Itu waktu pertama kali Gus Dur cerita sama saya, Gus Dur mau bubarin Departemen Penerangan. Oh, yang banyak tikusnya. Banyak tikusnya, ya kan? Kayaknya udah bukan tikus itu. Nah, apa namanya? Departemen Penerangan sama waktu itu Badan Sensor. Badan Sensor ya? Sempat ya? Iya. Yang aku tahu yang itu. Ya, yang menariknya kan Gus Dur dulu di Badan Sensor. Di LSF. Gus Dur dulu di LSF kan. Nah, terus jadi waktu itu Gus Dur bilang, "Iya, Bapak mau bubarin Departemen Penerangan sama Badan Sensor." Wah, saya kaget kan. Terus saya bilang, "Pak, waduh, ya nanti masa rakyat akan baca yang segala macam, nggak akan ada yang filter apa segala macam." Terus Bapak cuma ya malum ya, kan tadi saya udah bilang ya kan, dulu bodoh. Sekarang nggak pintar. Itu beda itu aja. Nah, itu ya namanya juga anak SMA ya. Yeah. Terus nanti gimana? Masa rakyat nanti akan ya mereka akan
ini ya, kalau bahasanya orang tua itu, nanti mereka akan jadi amoral, mereka akan jadi buruk, akan ikut ke jalan Akhlaknya yang buruk, kurang baik. akhlaknya jadi hilang dan bla 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 gitu. Jadi rusak gitu akhlaknya ya gitu segala macam. Nggak ada yang memfilter, nggak ada guidance gitu. Terus Bapak cuma ngomong gini, lah yang namanya negara, apalagi namanya negara demokrasi, ya fungsinya itu dia cuma jadi support aja. Jadi support. Rakyat nanti yang akan belajar untuk memilih mana yang sampah, mana yang bukan, mana yang bagus untuk rakyat, mana yang tidak, dan yang tidak bagus untuk rakyat akan dibuang oleh rakyat sendiri. Otomatis. Tapi syaratnya satu. Rakyat dibekali dengan kemampuan itu. Itu tugasnya negara. Make sure bahwa rakyat mendapatkan pembekalan itu. Tapi yang menjadi subjeknya harus rakyat. Jadi lu negara nih ngasih fasilitas, ngasih kebutuhan rakyat, ntar biar rakyat yang memilih. Iya, jadi membebaskan. Tapi tetap ada guidance di situ gitu. Memang dibawa untuk jadi sesuatu yang apa ya? Yang ya bukan semata-mata bebas aku bisa ngapain aja gitu. Hari ini itu yang kita lihat. Gitu. Tapi bukan itu, bahwa ada kepentingan yang lebih besar. Nah, itu yang jadi pegangannya rakyat gitu. Jadi nanti rakyat akan belajar sendiri. Itu kalau setauku ya yang aku tangkap dari percakapanku dengan Gus Dur gitu. Tapi kan aku jarang ketemu. Jarang ya? Jarang. Sering keluar ya? Iya. Kalau mau minta waktu, telepon, bisa bertemu dengan Bapak Abdurrahman Wahid gitu. Maaf ya, daftar tunggunya masih panjang. Enggak. Tapi emang jarang buat ketemu. Jarang sih. Lebih gampang orang lain untuk ketemu gitu. Iya. Tapi itu yang penting, dan mungkin itu yang sulit karena kita harus mau memberdayakan diri sendiri itu loh. Memberdayakan diri sendiri. Ya kita harus bikin diri sendiri berdaya. Itu kan yang mungkin kadang-kadang orang juga capek. Enakan jadi korban. Banyak orang berpikir gitu kan. Karena nggak harus take the responsibility. Tidak harus take the risk gitu. Padahal jadi korban tuh nggak enak. Nah tapi itu mungkin kalau aku tadi pakai analoginya adalah relationship. Jangan-jangan kita emang juga nggak punya referensi gitu. Kan kita nggak tahu deh, kita pernah nggak sih ngalamin yang benar-benar ya udah sehat ya, kalaupun kayaknya masih menuju ke situ deh. Iya, baru ini aja udah 2 tahun aja udah nggak nyampe. Iya. Walaupun ya pada akhirnya Gus Dur kan meletakkan pondasi-pondasi ya waktu itu ya. Ya KPK dirancang terus di zamannya Bu Mega tanda tangannya misalnya. Terus ada banyak fondasi yang di set up, diletakkan. Mungkin Gus Dur udah aware, gue gak nyampe 5 tahun nih. Jadi yang pondasi-pondasi aja yang dikerjain gitu ya. Ya nanti ke depannya lebih oke. Meskipun sekarang banyak fondasinya yang ambrol. Ambrol. Ya. Saya suka bilang kalau ibaratnya tanah nih, ini gulma rumputnya, hamanya udah dikeluarin, bukannya ditanemin, dibalikin lagi, ditanam lagi. Adau. Iya. Gitu. Jadi, iya. Tapi kalau buat saya ya, yang jadi hal buruk, yang concern saya paling besar itu sebenarnya gini. Ketika negara yang membawa judul demokrasi tapi ternyata enggak gitu ya, pseudo demokrasi gitu. Pseudo demokrasi, ya. Seolah-olahnya demokrasi. Seolah-olah demokrasi kalau bahasanya Gus Dur. Di negara yang seolah-olah demokrasi. Saya pernah tuh beberapa tahun lalu, presidennya bukan yang sekarang. Itu ada dalam sebuah forum yang membahas penurunan angka demokrasinya Indonesia. Indeks. Gitu. Iya, indeks demokrasinya Indonesia lagi turun gitu. Nah, terus salah satu pembicaranya adalah anggota dewan, ya kan, yang marah-marah saat itu.
anggota dewannya ini adalah partai pemenang ya kan, megang ini apa namanya, megang semuanya gitu. Terus dia marah-marah, dia bilang ini nih hasil apa namanya, indeksnya ini pasti pesanan asing. Standar banget ya kan, ini pasti pesanan asing, jangan lupa ya, ini mereka apa namanya, lembaga-lembaga kayak ini juga nerima pesanan, ini pasti pesanan asing. Soalnya kenapa? Masa dibilang indeks demokrasinya Indonesia turun, jelas-jelas angka keterlibatan publik untuk coblosan, untuk pemilu itu naik. Oh, itu yang angka begitu. voting, angka apa namanya, pemilih, Jumlah pemilihnya. jumlah pemilih itu naik. Iya. Jadi artinya itu angka demokrasi Indonesia itu naik. Gitu. Saya bilang, saya agak bingung nih sama logikanya Bapak, gue bilang. Langsung di situ. Iya, untungnya Zoom ya waktu itu. Lagi pandemi, Mak. Okay. Ya kan? Jadi berani ngomong langsung. Karena orangnya terkenal galak banget. Oke. Terus saya bilang, saya agak bingung nih sama logikanya Bapak ya. Kalau logikanya nilai demokrasi itu naik hanya karena angka orang yang nyoblos juga naik, berarti nih kalau dengan logika itu, negara paling demokratis di dunia itu Korea Utara, Pak. Karena nyoblos semua. secara persentase nyoblos semua. Iya. Korea Bahkan Utara. kalau perlu anak umur 5 tahun coblos juga tuh Kim Jong Un gitu ya kan. Iya. Dengan logika itu kan. Iya, Tapi iya. kan tapi kan sebenarnya bukan itu. Bukan Kualitinya itu. gimana? Kualitasnya. Gitu. Kualitasnya. Tapi apa benar publik misalnya benar-benar bisa ngomong, ini publik bisa ngomong bebas? Benar. Ya coba aja ngomong sama Del Pedro dan teman-temannya. Iya itu, ya Allah, demo itu kemarin 900 orang masih ditahan itu. Misalnya. 600 masih di dalam. Nah jadi maksudnya ini nih demokrasinya nih yang kita punya demokrasi apa gitu. Jadi jangan-jangan kita sendiri juga nggak punya. Iya sekarang ini kan. Soalnya nih Mas Ojali ya, Iya. banyak banget dari kemarin nih di percakapan soal kepahlawanan ini, ada banyak orang yang ngomong gini, zaman sekarang juga sama rusaknya, bahkan lebih parah. Dulu yang rusak cuma satu orang, sekarang semua orang rusak gitu. Jadi ya udah, dia juga berjasa kok gitu. Serem juga ya. Iya, Kalau emang berjasa di bagian tadi 6 jam, 6 dan jam. dan pembangunan dan segala macam, ya sudah kita berikan saja penghargaan di situ. Tapi tidak harus menjadi pahlawan. Karena label pahlawan itu berat. Berat, Mbak. Gak semua orang bisa dapetin itu. Iya. Makanya dia menjadi label pahlawan. Ini bukan fun run. Iya. Di mana orang dapat medali semuanya. simply karena kamu ikut serta. Dan gini, dan bukan paketan. Jadi presiden itu bukan paketan, jadi dapat gelar pahlawan. Iya. Gitu. Jadi nggak misalnya nih nanti pada saat dilantik siapapun dan jadi presiden, selamat, Anda berhak mendapatkan 1 buah medali rumah, ya kan? Rumah dinas. Anda berhak mendapatkan paket perjalanan keliling dunia kemana saja. Anda berhak mendapatkan tanda jasa gelar pahlawan nasional. Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu. Konsepnya enggak gitu. Enggak gitu. Ada standar tinggi yang harus dipenuhi. Iya. Dan saya malah merasa nggak ada hubungannya dengan jabatan. Ada banyak banget orang Indonesia lainnya yang sangat berhak disebut pahlawan. Kalau buat saya sangat layak. Karena kalau buat saya pahlawan itu dia selfless. Selfless. Iya, dia nggak mikirin dirinya sendiri gitu. Iya. Dia mikirnya itu untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ya memang sih yang ini juga nggak mikirin dirinya sendiri ya kan, mikirnya keluarga dan teman-teman. Nggak gitu konsepnya. Bukan. Tapi maksudnya itu untuk sesuatu yang jauh. Iya, kan misalnya luas, kayak untuk kita rakyat. ngelihat peraih Nobel
Kan nggak harus presiden. Iya. Nggak harus apa namanya ya apapun lah jabatan, nggak ada kaitannya sama itu kan. Tapi kontribusinya terhadap masyarakat yang lebih luas. Dia menemukan apa, menjadi penemu apa gitu-gitu ya. Iya. Oh saya Mas, pernah loh dia kasih anugerah penghargaan perempuan berpengaruh. Saya nggak tahu itu pengaruh buruk apa enggak, saya nggak paham ya. Tapi sekitar 2 tahun lalu ada platform media online yang memberikan apa pada beberapa perempuan gitu ya. Saya termasuk salah satunya. Saya pernah dapat penghargaan. Kan apa namanya artinya maksudnya siapa aja memang bisa, tapi kan dalam konteks apa gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau emang dianggap berjasa situ ya iya, tapi jangan pahlawan. Katanya gini, kalau berjasa sudah kasih yang merasa dapat jasanya ya udah pahlawan lokal aja, tapi jangan pahlawan nasional. Ya udah diangkat sendiri dah di komunitasnya. Oh kalau gitu saya mau cari yang pahlawan internasional aja ya. Lebih luas gitu. Di mana, Mbak? Oh, aduh. Makasih mas. Kayak rumah siapa? Gue yang aus. Antara aus sama deg-degan beda tipis. Kamu kan stand up comedian, Mbak. Hah? Aku nggak pernah ngomong begitu ya. Speech up comedian. Speech up ya. Kalau bahasanya suamiku gitu. Speech up comedian. Kamu bukan stand up comedian. Speech up comedian. Speech up comedian. Materinya katanya kan yang aku pernah dengar itu kondisi makin itu kayak platform berita. Makin banyak kejadian buruk, makin banyak materi. Apalagi kan materimu politik kan kebanyakan itu. Ya kan? Iya. Politik, raising awareness soal politik, demokrasi, gitu, hak asasi, gitu ya. Tapi ke belakang, ke depan ini manggungnya akan makin banyak materi kayaknya. Nggak tahu, tergantung boleh manggung apa enggak. Kemarin soalnya gitu. Gitu ya. Dia minta. Jadi Mbak Naya tolong ngisi ya gitu. Ada satu lembaga besar banget gitu. Tapi itu habis itu mereka pakai pesan-pesan. Nanti tolong ya. Bayangnya nggak usah nyempet. Siapa? Nggak saya serempet, saya tabrak sekalian. Gimana? Itu gimana? Orang koki boleh gak masak tapi jangan masak ya gitu. Chinese food boleh masak tapi jangan masak masakan Cina ya. Mana dong orang gitu. Ya gitulah. Tapi kalau aku ya satu hal itu yang membuat aku bermasalah adalah gini. Kita nih ya mungkin karena ketidaktahuan tadi itu ya. Iya. Karena nggak punya referensi tadi itu. Karena nggak punya referensi. Entah nggak punya referensi, ya apa ya? Atau emang lupa, atau emang apa ya? Mau dibilang sengaja? Nggak tahu deh. Tepat apa mungkin enggak. Pekerjaan juga ada yang karena pekerjaan. Iya bisa jadi ya. Tapi yang paling gini, saya mau mengutip salah seorang budayawan Indonesia ini beneran nih. Ini bukan budayawan. Maggie Z kan? Bukan Maggie Z lagi. Bukan Okay. Maggie Z lagi. Yes Yunus bukan. Bukan. Okay. Bukan dan bukan siapa sih? Saya penyanyi dangdut tuh. Saya suka nyanyi bola. Aduh, maaf ya. Serius. Saya terjejali oleh suami saya. Dia hobi banget dengar lagu-lagu itu soalnya Yus Yunus apalagi. Satu pulau soalnya. Saya bisa membayangkan. Aduh ya Allah. Saya bisa membayangkan itu. Dia kadang kalau saya lagi ngambek ya kan. Dia ngambek di mobil gitu. Jangan dia suka dia suka nyanyi itu lagunya Jaja Miharja yang apa namanya? Apa sih yang aduh aku lupa. Yang pokoknya intinya Marilyn Monroe juga cantik, Madonna juga cantik, tapi lebih cantik kamu. Kayak gitu. Aduh. Saya lupa lagunya. Ya itulah. Nah,
Mohon maaf ya. Tadi mau bahas apa? Filsuf. Ya, ini budayawan. Budayawan. Mas ada Pancadhana ya almarhum. Waktu itu saya ingat salah satunya beliau tuh ngomong pas lagi di Haul Gus Dur. Beliau ngomong gini, ya kejahatan rezim sebelumnya, saya nggak mau menyebut nama, sebut saja rezim Fulan. Ya. Rezim Fulan itu adalah dia memotong kemampuan masyarakat untuk berimajinasi. Ya, aku tahu rezim yang mana. Rezim yang mana? Karena aku udah jawab, udah bilang tadi rezim Fulan. Ya, rezim Fulan. Nah itu. Benar. Tapi buat aku bukan hanya ya waktu itu Mas Radar itu kan menjelaskannya ya berimajinasi. Jadi kita tuh nggak punya. Jadi kayak kita keblok kemana-mana, kita nggak tahu gitu. Kita tuh kayak ke penjara, tapi ya udah penjara sebenarnya nggak kelihatan, tapi kita nggak mampu. Iya. Berpikir jauh luas karena sudah di penjara. Nah, dan itu akhirnya yang kemudian kalau aku sih ngelihatnya ya, jadi kayak mungkin salah satunya juga tambahannya kita jadi nggak punya kemampuan untuk, jadi semuanya tuh blur tuh. Yang kalau tadi katanya si ChatGPT itu, jadinya blur tuh. Ini sebenarnya benar apa enggak sih? Boleh apa enggak? Iya. Gitu. Jadi yang enggak boleh jadi normal gitu, yang boleh jadi salah. Kamu sih coba lihat pakai POV lain gitu. Emang permasalahannya cuma POV doang atau sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih fundamental dari itu? Dari sekedar cara melihat ya. Dan itu tuh maksudnya gini loh, itu bergenerasi-generasi. Benar Mas. Mbak, benar. Gitu. Konon kan pemilu 55 itu ya, sebelum 65 itu ya. Kan 65 kejadian dia si rezim itu masuk ya. Si rezim Fulan tadi itu ya. Fulan itu masuk. Rezim Fulan. 55 itu kan sangat meriah ya. Partai politik itu hidup, banyak orang pinter di situ. Orang itu beradu gagasan. Sorry to say ya, sekarang kan partai itu kan nggak punya gagasan yang brilian, yang siapa sih ketua partai yang dia punya gagasan genuine. Contoh misalnya kayak Hatta, dia koperasi, ini dia pengen ini dia pengen itu. Sekarang kan partai-partai once masuk MBG? Enggak. Rumah rakyat apa sih itu? Sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Sekolah yang di bawah Kementerian Sosial. Aduh, gimana itu sekolah ada di Kementerian Sosial? Kita punya Menteri Pendidikan. Saya agak takut sama rezim. Kalau saya ngerosting menterinya yang saudaraan aja nggak boleh. Oh iya. Nggak ya? Nggak gitu ya konsepnya. Ya, kalau sudah ada saudaraan tetanggaan. Sekjen PBN. Sekjen. Nanti. Tapi setelah itu kan cara berpikir ditata. 65 itu orang-orang yang disebut PKI, bahkan itu kan bukan sepenuhnya orang PKI, itu kan banyak yang pintar. Terus inget gak, banyak orang yang kuliah ke luar negeri gak bisa balik. Gue tuh ngebayangin gak sekarang, aku ketemu beberapa tokoh itu. Betul. Para eksil. Ya eksil. Ya. Itu kan kayak misalnya, ini ngebayangin misalnya zamannya Pak Jokowi, orang dikasih beasiswa LPDP keluar, begitu ganti presiden lu gak boleh masuk karena lu antek-antek Jokowi karena perbedaan. Itu kan orang yang dapat beasiswa itu banyak banget. Di saat kita waktu itu orang yang berpendidikan setinggi itu kan ya berapa sih gitu. Sehingga setelah itu gue agak jahat ya ngomongnya. Terus akhirnya kan orang yang belajar di keamanan yang akhirnya menjadi pemimpin di mana-mana. Bukan orang yang belajar tentang ketatanegaraan, dia belajar politik bener, dia keluar negeri belajar teknokratis. Orang-orang itu nggak bisa balik ke sini dan dipilih-pilih kan, yang mana akhirnya setelah kudeta 65 itu siapa yang menjadi ini, siapa yang menjadi ini gitu. Yang orang nggak paham itu kan adalah
hal-hal kayak gitu dianggap sebagai ketertiban ya, bagian dari ketertiban. Gitu. Ini kan untuk ketertiban. Tapi yang kita nggak bisa lupa itu adalah hak asasi. Iya. Dan itu nggak boleh diambil oleh siapapun. Itu hak asasi. Makanya para eksil itu, Bapak itu dulu minta para eksil itu pulang. Gitu. Para tapol yang ada di luar yang nggak bisa pulang, itu diminta pulang semua sama Bapak. Karena tahu bahwa pertama itu hak asasinya mereka. Betul. Kedua, bahwa mereka itu ada di luar kayak tadi gitu ya, beasiswa gitu ya. Mereka itu pergi keluar nyari beasiswa itu untuk nantinya mengabdi pada negara. Yes. Untuk keuntungan, untuk kebutuhan negara. Jadi mereka tuh memang orang-orang yang berniat, punya keinginan baik untuk negara. Dan ini kan nggak jauh beda sama teman-teman yang lagi ditangkap sekarang. Benar. Mereka ini melakukan kritikan itu bukan karena benci, bukan karena mereka adalah anak abah misalnya, atau pendukung 16% gitu, bukan. Geng sakit hati, bukan. Mereka melakukan itu simply karena, maksud gini loh, mereka itu resikonya terlalu gede hanya untuk karena mendukung seseorang gitu loh. Iya, benar. Jadi mereka melakukan ini bukan untuk keuntungan pribadi gitu. Ada 1-2 ya mungkin. Tapi kalau kita gebiah-uyah orang sebanyak itu gitu. Dan jelas-jelas mereka itu melakukan kritikan ini banyak banget nih orang yang melakukan kritikan terus kita anggap itu sebagai upaya ketertiban, jadi harus terus hak asasinya dicabut semua gitu. Itu kan gila gitu. Nah, itu yang paling penting yang kita kadang karena kebutuhan itu ya makanya dan nggak tahu mungkin publik juga taunya oh ya itu untuk ketertiban. Itu tuh mengingatkan aku pada satu perjalanan ke luar negeri gitu, ke satu negara yang ya tadi aku bilang oh kalau gitu berarti dengan logikanya Bapak anggota DPR tadi, negara paling demokratis si negara itulah gitu. Tadi udah disebut kok Korea Utara itu. Iya. Dan aku akan cerita kenapa aku nggak berani nyebut sevulgar itu. Karena mereka memang tidak sebebas itu. Iya. Even kalau kemudian yang ngomong adalah aku sebagai orang Indonesia, gitu. Nah, banyak pada saat aku di sana gitu ya visit ya ke sana. Ke Korea Utara itu banyak. Bukan banyak ya, mungkin hampir semua orang Korea Utara itu pikirannya adalah gini. Kita waktu itu yang orang Indonesia nih, begitu di sana ngerasain, untuk bayangan aja nih teman-teman ya, kami waktu di Korea Utara itu kami harus ngisi form, kami harus ngisi form. Ngisi form itu untuk menjelaskan kami bawa handphone apa, bawa ini apa gitu. Terus temanku, ini kan kami bersembilan ya. Terus temanku tuh ada satu orang yang agak-agak emang minta dijitak anaknya. Dia tuh bawa buku-buku panduan kayak Lonely Planet dan segala macam itu kan. Terus dia bangga, aku nih bawa buku-buku ini nih biar kita punya panduan. Terus aku bilang, ini kita lagi OTW dari Jakarta menuju Cina karena cara untuk ke Korea Utara itu vianya Cina atau enggak Rusia ya. Ya. Coba. Ya pilihannya kan itu. Terus udah gitu, jadi kita udah OTW Cina nih. Terus saya bilang di atas pesawat, pinjem dong bukunya gitu. Saya buka bukunya. Terus saya bilang sama dia, lu pasti belum baca bukunya. Terus dia bilang, kok tahu? Terus saya bilang, karena di halaman pertama ditulis sama dia jangan dibawa bukunya. Karena nggak boleh bawa buku. Oke. Bayangin, nggak boleh bawa buku. Buku kalau ada tulisannya itu akan disita. Buku kalau ada tulisannya akan disita. Yang boleh buku putih maksudnya. Ya, buku tulis polos. Okay. Buku tulis polos ya. Jadi juga tidak ada tulisannya.
gitu. Jadi sampai berapa jumlah baju yang kita bawa Oh, sedetail itu ya. itu harus kita tulis di situ. Tapi kebetulan kan emang Indonesia itu paspor hijau itu paspor yang sangat dihormati di sana, gitu. Karena ada ikatan ya kan. Iya. Dulu ikatan yang dibuat sama Presiden Soekarno dengan Kim Il Sung, gitu. Jadi emang bestie. Gitu. Jadi mereka, Indonesia ya, gitu. Tapi ya itu dipertanyakan, ya boleh bawa buku. Akhirnya teman saya terpaksa nyewa lokal di Cina untuk naruh bukunya semuanya. Terus tapi udah kita masuk sana. Nah di sana itu kita setiap kali motret ya hanya boleh bagian-bagian yang mereka ini aja. Jadi kalau misalnya kita udah malam masuk ke hotel ya kita hanya boleh di hotel aja. Oke. Bahkan ke parkiran, bukan parkiran, ya depannya itu pelataran hotel itu juga nggak boleh. Kita tidak boleh berinteraksi dengan warga lokal. Kita tidak boleh, banyak lah ya, pokoknya nggak bolehnya tuh banyak banget, daftar nggak bolehnya banyak banget. Hal-hal yang kalau di negara kita Itu simple, kita lakukan kapan aja, kita lakukan sebebas-bebasnya. what's your point? Nah, my point is ketika nyampe sana dengan segala rentetan nggak boleh itu. Terus aku mikir gini, kita ajakin yuk nih teman-teman Korea itu ke Indonesia biar lihat negara bebas gitu. Terus waktu kita tanya, kamu di sini gimana, ngerasa bebas nggak? Bebas aja, bye-bye aja. Tapi saya tuh bahkan nggak sengaja ya, cuma nanya gini waktu lagi jalan-jalan. Oh kalau istananya di mana? Istananya presiden gitu. Apa istana ya? Terus dia bilang, ngapain kamu nanya-nanya kayak gitu? Saya tuh benar-benar simply nanya karena biasanya kalau tur kota, ya itu normal itu kebanggaan. aja kan. Ya. Mereka akan nunjukin dengan bangga, ini loh tempat kami. Ini even cuma maksudnya lewat aja kan nggak mungkin masuk juga gitu. Oh ini White House gitu. Oh ini gedung DPR. Saya nanya gitu dimarahin. Oh saya kaget. Oh ya maaf gitu. Terus enggak kita nggak boleh tahu tuh kayak gitu-gitu. Untuk apa tahu gitu. Tapi kalau saya tanya lebih jauh gitu ya, mereka akan merasa hidupnya baik-baik aja. Gitu. Dan jangan salah, hasil penelitiannya orang-orang Korea Utara yang lari ke Korea Selatan itu dalam kurun waktu 1 tahun itu ada dokumentarinya, itu akan berusaha kembali karena di luar Korea Utara ada penjara besar yang namanya kapitalisme itu. Mereka harus bayar sewa, mereka harus biaya hidup yang tinggi gitu. Kalau di Korea Utara itu enggak. Pendidikan dapat subsidi, kesehatan dapat subsidi, gitu. Ya, kalaupun diambil nih kebebasannya, ya itu biasa. Ini bahasanya teman kami ya. Loh, namanya kalau dalam keluarga orang tua itu kan pengen anak-anaknya tertib, nggak apa-apa. Jadi misalnya istilahnya kasarnya dipukul nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Padahal ada banyak tempat lain di mana anak-anaknya nggak dipukul, tapi mereka bisa tertib, kan gitu? Ya. Ditanamkan kesadaran kah? Ditanamkan bahwa ketertiban itu adalah bagian dari kebutuhan si anak, misalnya, entah lewat ada banyak pilihan. Nah, mungkin jangan-jangan kan itu juga kita nggak tahu nih orang demokrasinya nggak jelas dan sejauh ini juga demokrasi beneran demokrasi apa enggak sih gitu. Iya. Gitu. Jangan-jangan itu juga yang jadi persoalan. Jadi ya ibaratnya tadi toxic relationship, ya udahlah, toh cowok-cowok yang lain juga toxic. Ya udah gue mah yang ini aja, nggak apa-apa dia KDRT, nggak apa-apa dia apa, yang penting gue punya hubungan. Itu banyak. Iya ya, karena kita juga belum pernah. Ya itu, zaman misalnya 65 setelahnya Pak Karno, kita punya banyak orang-orang yang aku mau bilang ideologis, tapi nanti contohnya MBG lagi. Bukan MBG yang ideologis pinter-pinter itu tadi, terus stop. Habis itu 32 tahun mandek dan korupsi banyak, KKN dan seterusnya, kekerasan, pembungkaman.
Sekarang ada pembungkaman model baru lagi sama Tempo itu ditagih 200 miliar. Terus habis itu zamannya Gus Dur ditata Pak Habibie, terus Gus Dur ditata-tata, terus tapi habis itu korupsi masih banyak lagi dengan model yang berbeda. Kalau dulu sentralistik hanya kroni, sekarang kroninya lebih gede gitu aja. Maksudnya banyak di mana-mana. Ya kita belum pernah pada tahap negara yang demokratis dan dan bagus, kita menikmati buahnya. Jadi kita nggak tahu. Gitu. Tapi itu in my sotoy opinion. In my sotoy opinion, I also agree with your sotoy. My kesotoyan. Jadi kita sotoy. Sotoy together ya. Sotoy together. Sotoy together. Kalau kalian mau sotoy together juga boleh komen di bawah. Oke, gitu emang. Jangan-jangan sebenarnya yang penting nih itu adalah menyebarluaskan informasi. Ibaratnya nih, kalau kita tadi ngomongin toxic relationship, kita ngomongin red flag-nya melulu. Nah, ya udah makanya jangan-jangan yang kita butuhkan nih kadang-kadang kan kalau kita ngomongin toxic relationship, yang kita omongin tuh adalah dia red flag, ininya red flag, itunya red flag, semuanya yang diomongin red flag. Jangan-jangan kita nggak cuma butuh ngomongin red flag-nya, tapi kita butuh ngomongin green flag-nya juga. Bukan berarti misalnya gini, bukan berarti ngomong ini kita ngomongnya harus narasi yang lebih positif ya, bukan. Tapi dalam konteks bahwa kita sebenarnya maunya kalau green flag itu yang kayak apa. Kalau konteksnya yang lebih luas? Konteksnya gini, kalau secara analogi tadi tetap relationship, aku nggak mau punya pasangan yang suka mukulin, aku nggak mau, aku nggak suka pasangan yang kayak gini nih, aku tertekan gitu. Ya udah maunya yang kayak gimana? Kita tahu pasangan yang kayak gimana yang kita pengen. Itu mungkin penting juga. Kita omongin itu aja. Negara yang kita pengen, pemerintah yang kita pengen. Iya, demokrasi yang kita pengen tuh kayak apa? Ya. Dan kita menuju ke situ apa enggak gitu. Jadi kita tahu nih. Biar enggak terjebak di red flag-nya itu. Jadi kalau ada perbandingan, mungkin mereka bisa kita jadi tahu. Oh iya ya, bukan ini yang aku pengen. Aku pengennya yang gitu. Ya. Gitu enggak sih? Gitu mungkin ya. Biar kita punya biar punya ultimate goal bareng-bareng gitu. Iya. Kita menuju ke situ ya gitu. Makanya aku tadi nanya, Gus Dur itu cita-cita negaranya kayak apa? Ya itu. Gitu sih dia bilang. Gitu ya, dia bilang. Negara yang melayani rakyatnya, rakyat yang menentukan pilihannya, di negara memfasilitasi, nanti rakyat akan memilah mana yang baik, mana yang buruk untuk dirinya sendiri. Rakyat adalah subjek. Karena rakyat adalah subjek. Jadi rakyat itu berdaya. Dia yang memutuskan. Kayak misalnya nih contohnya nih ya, Gus Dur tuh melakukan itu di mana? Pada saat soal Papua. Oh, yes. Papua. Kongres rakyat. Case yang paling terkenal apa? Case yang paling terkenal. Selain ya kita semua udah sering dengar ya, Gus Dur itu membolehkan bendera Bintang Kejora. Bendera Bintang Kejora untuk dinaikkan. Jadi jangankan bendera Jolly Roger yang enggak yang fiktif, bendera beneran di Bintang Kejora aja boleh gitu. Nah, tapi bukan itu poinnya. Jadi waktu itu yang dilakukan Gus Dur tidak cukup hanya itu, tapi juga kemudian meminta teman-teman Papua tuh untuk bikin Kongres Rakyat Papua. Gus Dur yang minta? Ya maksudnya mereka boleh membolehkan. Ya, boleh. Mereka bikin Kongres Rakyat Papua, disokong oleh Gus Dur. Benar-benar disokong. Dan waktu itu ada teman-teman yang bilang, bahkan termasuk teman-teman aktivis di Jakarta yang bilang, Gus itu resikonya gede banget loh. Kalau nanti di hasil kongres itu mereka minta merdeka gimana? Mereka minta pisah. Itu harus diintervensi gini. Gus Dur kan presiden ya harus diintervensi dong gini. Yang dikatakan Gus Dur adalah ya nggak bisa. Itu suaranya mereka. Kita nggak bisa ngapa-ngapain selain mendukung keputusannya mereka. Jadi apapun hasil kongresnya, saya yang akan membelanya di DPR nanti. Even if. Karena itu keputusannya mereka. Itu berdaya itu loh. Mereka punya ininya masing-masing. Maksudnya gini loh. Ya kalau misalnya nggak happy bareng, dan memang kita tahu dalam sejarahnya
masuknya Papua juga Ya, memang belakangan. problematik. Maksud problematik bukan Papuanya problematik ya, jelas gitu. Negaranya, negara Indonesianya gitu, yang bermasalah gitu. Aku dulu pernah ditanyain deh sama temen itu. Waktu itu juga soal kayak suruh ngebayangin emang kalau orang Papua mau merdeka, kalau pilihannya adalah merdeka dan dia nggak puas dengan kondisi Indonesia dan dia akan akan bahagia dengan merdeka, aku kan langsung inget-inget Gus Dur ya, iya ya gitu. Tapi baru nggak sempet dapat informasi soal yang ini. Even if mereka meminta, Kongres itu meminta untuk merdeka, Gus Dur sendiri akan mendukung ya, akan membawa rekomendasi itu ke DPR. Iya. Ya mau gimana lagi? Yeah. Tapi maksudnya gini loh, bahwa Poinnya. mereka gini, setiap orang itu punya otoritas itu. Punya kekuatan untuk menentukan sendiri. Walaupun semahal itu. Kan maksudnya untuk seorang presiden mahal banget lah itu kan. Ya, untuk negara yang hobinya zero sum game, itu mahal. Iya. Tapi kalau kita ngomongin hak asasi, kita bicara soal negara betul-betul demokrasi, ya. Nah, memang Gus Dur itu right thing. di ajaran yang kita terima, aku. Itu kan bedanya kan Gus Dur kan selalu ngelihat dari kacamata korban, orang lain, kelompok yang minoritas. Jadi dia ngelihatnya dari perspektif itu gitu, perspektif korban. Iya, memang Gus Dur tuh hobi banget ngelihatnya dari perspektif korban gitu. Mungkin karena dia melatih dirinya juga gitu untuk mendengarkan dari berbagai macam point of view, terutama point of view masyarakat ya gitu. Jadi memang hobinya tuh turun. Makanya nggak pernah ada di rumah. Bahkan lebih pilih kemana-mana tapi dibanding Gus Dur, ke keluarga. ini loh kebawean loh Mbak beberapa kali loh. Iya. Kebawean cuy. Iya kemana-mana Gus Dur mah. Madura Kecuali pernah gak? Ke rumah. Konon ini kan Gus Dur itu selain suka bola, selain ya Gus Dur itu kan bukan sastrawan tapi dari ketua EKJ. DKJ. Ya. Terus budayawan kan? Ya, budayawan. Gus Dur itu suka musik. Oh ya, segala bentuk musik. Kesenian. Yang paling terkenal kan Gus Dur suka musik klasik gitu. Iya maksudnya. Iya. Ketawanya gitu banget. Enggak, maksudnya karena sebenarnya range kesukaannya Gus Dur itu banyak gitu. Iya. Dari klasik, Umi Kulsum, terus kemudian sastra tentu ya, Gus Dur kan sastra Arab ya. Ya, apa? Rock? Ya rock gitu. Dangdut? Oh, apalagi? Oh ya? Iya dong. Dan itu kayaknya berhubungan tuh dengan pertanyaan yang tadi tuh. Yang apa? Yang tadi omongan tadi soal tadi mendengarkan. Jadi gini, Gus Dur itu bukan cuman suka lagu dangdut gitu ya. Ya. Saya tuh nggak pernah diwajibkan. Ya standar ya, kalau diwajibkan. Ya bangun pagi mungkin sholat, sekolah gitu-gitu kan. Iya, kayak gitu-gitu ya kan standar ya. Yeah. Tapi ada satu hal yang diwajibkan oleh Gus Dur ke saya. Apa itu? Dengerin dangdut. Seriusan. Serius Mbak? Serius. Baca dan dengerin dangdut. Baca dan dengerin dangdut. Kenapa? Kalau baca itu kan emang dilatih sama Gus Dur, anak-anaknya memang diajak untuk suka sama baca ya. Jadi karena dari kecil dicekokin. Jadi kayak dulu tuh kalau kita ulang tahun misalnya. Jadi bahasa kasihnya apa? Bahasa kasihnya buku gitu. Oh. Dan itu bikin ya kita memang jadi menyukai. Biasanya gimana tuh? Menyukai buku. Meskipun ya pada akhirnya saya merasa itu sia-sia ya. Karena buku nggak bisa membuat kami jadi pejabat. Terbukti. Di rumah-rumah anggota dewan kemarin nggak ada buku. Ya? Iya ya. Iya. Nggak ada. Iya ya orang-orang. Itu orang sebanyak itu bantuin yang punya rumah untuk nyari buku. Nggak ada. Gak ada. Semuanya sampai diobrak-abrik ya kan, ya dikeluarin barang-barangnya. Gak ada buku. Gak ada buku. Nah, ya itu. Jadi pokoknya buku. Terus buku pertama dari Bapak itu apa? Buku Sidul, Anak Jakarta. Itu tahun. Jadi mukanya bukan Karno ya, tolong.
Dan ceritanya tuh tentang Sidul, masih SD. Jadi itu bukan persengketaan antara Sarah dengan Zainab, bukan. Bukan. Belum ada, mereka itu belum ada. Meskipun sebenarnya buku Sidul itu yang nantinya akan jadi itu ya, Naskahnya naskahnya Sidulnya Bang Rano. Bang Rano. Gitu. Nah, itu buku pertama dari Itu Bapak. waktu lu Baru lulus TK. lulus TK. Ya, itu bentuknya novel. Ada gambar? Enggak. Oh, udah nggak ada gambar? Enggak ada. Set, itu Nggak ada kaderisasinya, aduh. Kaderisasi. berat banget Oh itu. iya, jadi zaman Pak Harto, Heeh. bapakku itu aku ingat SMA, masuk SMA. Jadi waktu masuk SD, Ya. dikasihnya buku Sidul itu, Oke. ya kan? Waktu masuk SMA, hadiahnya adalah, tapi waktu itu lewat Mas Asto sih ya, Heeh. buku Bumi Manusia. Dan mind you teman-teman, saat itu baca buku Bumi Manusia itu dilarang. Iya, buku itu dilarang. Gitu. Jadi saya bacanya diem-diem di kolong kelas gitu. Terus ketahuan guru, hampir diambil, saya umpetin. Ibu boleh ambil barang saya yang lain, tapi yang ini jangan. Beneran takut banget lah kalau buku itu sampai ketahuan terus diambil gitu. Itu buku berbahaya. Padahal buku novel roman. Novel Ya kan? roman. Iya. Antara Itu, analisnya. Mingke dan Annelies. Analisnya Gitu. cantik banget waktu itu. Di bayanganku. Hmm. Lebih cantik itu daripada ketika sudah divisualisasi orang lain. Mingkenya juga lebih keren ya. Iya. Mingkeku, Ya versiku. even Darsam juga lebih keren di dalam Darsam. dalam imajinasi kita. Kumisnya. Dengan kumisnya. Wah, balik lagi. Pasti Darsam juga dengerin Ona Sutra. Kalau lihat dari ini ya, kan latar belakangnya. Dan Yunus. Udah. Enggak yang dangdut tadi. Tapi dangdut, tapi itu diwajibin. Dan Kenapa? ada alasan. Kenapa? Bapak ngomong gini. Bapak itu dulu ya sampai hobinya tuh gini. Jadi kalau pernah suatu ketika ada penyiar radio dangdut namanya Mbak Rita di dekat sini di radio dangdut sini. Aku lupa namanya, di Jakarta. Terus suatu hari lagi di mobil kita lagi dengerin Bapak lagi dengerin radio. Terus tiba-tiba si Mbak Rita itu lagi bersiaran. Terus tiba-tiba dia ketawa. Dia bilang, "Ini saya di SMS." Waktu itu masih SMS ya, belum ada WhatsApp. "Ini saya di SMS sama Gus Dur," katanya, "ngomong aja lagunya kapan?" Gitu. Jadi emang Gus Dur suka dangdut dan gak apa-apa. Tapi waktu itu alasannya Gus Dur kenapa saya harus dengerin dangdut adalah karena kata Gus Dur gini, karena itu lagu yang betul-betul menceritakan apa yang ada di masyarakat. Itu suaranya masyarakat tuh. Gitu. Dan itu masyarakat luas. Iya. Ya maksudnya gini, kalau hari ini misalnya yang nggak tahu, mungkin kayak Tabola Bale, mungkin dalam konteks hari ini mungkin Gus Dur akan minta saya untuk dengerin itu gitu. Jadi penting buat Gus Dur itu anak-anaknya perlu tahu masyarakat, perlu kenal. Jadi Gitu. poinnya adalah semua platform ya untuk mendengarkan masyarakat. Buku, film, dan keliling juga. Sampai musik. masyarakat yang sudah nggak ada juga disamperin kan sama Gus Dur itu di Oh, iya. kuburan. Iya. Nah, tapi itu juga salah satu kebiasaannya Gus Dur yang kalau buat saya itu. Jadi dulu tuh terutama waktu zaman Gus Dur masih jadi presiden, dia suka menghabiskan hari Sabtu itu bertemu dengan tokoh-tokoh yang kita cuma tahu namanya di buku sejarah. Dan saya dulu kesel kalau diajak bapak karena ayo ikut gitu. Dan saya nggak punya pilihan untuk punya aja. Tapi saya pikir ya udahlah, namanya orang tua kan harus nurut kita gitu. Kita perlu nurut, ya udah saya nurut gitu. Tapi sekarang saya benar-benar bersyukur saya diajak ketemu tokoh-tokoh itu. Karena ada Pramudia, ada Pramudia Nantatur, ada waktu itu ada Teguh Karya. Mungkin untuk banyak orang Indonesia zaman sekarang nggak tahu Teguh Karya siapa, tapi itu legenda itu. Terus yang paling saya suka adalah jenguk ibu ini
SK Trimurti. SK Trimurti. Itu salah satu jurnalis perempuan Indonesia pertama. Dan gak hanya itu, tapi benar-benar tokoh aktivis tulen. Waktu itu Bu SK tuh cerita soal gimana dia jadi panitia 28 Oktober. Haul siapa? Ini gara-gara udah rapat haul Desember haul lagi. Mohon maaf ya kalau udah menuju Desember. Suka banyak yang kami ini Haul. kami lobby untuk jadi panitia haul. Nah itu terus Bu SK Trimurti itu cerita waktu gimana mereka bikin Sumpah Pemuda gitu-gitu. Oh. Iya. Wah itu aja udah sepuh banget. Nah setelah itu kan meninggal. Jadi itu tuh maksud saya Pak Benny Maudani gitu ya. Untuk banyak orang kan nakutin dan ini. Tapi dan ini untuk hari ini banyak banget kita nih masyarakat ya, terutama ya nggak terutama sih, masyarakat hari ini tuh hobinya kayak gini nih, either or. Dia nggak bisa kayak kalau nih orang tokoh jahat dia jahat aja, nggak mungkin dia punya kebaikan, nggak usah didengerin, nggak usah diajak ngobrol gitu misalnya. Bahkan kita sering kali meletakkan guilty by association. Wah, Rojali tuh temennya Inayah ya. Inayah tuh kan pelaku begini. Berarti Rojali juga gitu. Kayak gitu-gitu. Yeah. Dan Rojali kemudian disuruh tanggung jawab. Kenapa Inayah melakukan itu? Iya kan? Sering banget tuh kayak gitu. Bilangin dong tuh. Lah. Kenapa jadi dosa gue? Kayaknya jadi beban gue ya. Gitu. Iya. Dan sering kita sering banget kayak gitu. Gitu. Seolah-olah cuma ada 2 pilihan itu di dunia ini. Gitu. Boleh nggak milih yang lain gitu kan? Padahal nyata-nyata kita sering banget lihat juga faktanya si tokoh yang kita puja-puja abis itu ternyata juga namanya juga manusia ya kan. Apalagi di politik kan misalnya kan. Bentrok. Ada jadi menterinya gitu-gitu kan. Terus abis itu gini, kalau misalnya kita nggak si A, kita puja sampai dia tiba-tiba melakukan apa yang kita nggak suka. Ternyata dia gitu. Oh, berarti si B yang benar. Enggak gitu juga. Iya. Gitu. Nah, jadi itu juga persoalan. Nah, itu menarik gitu. Karena untuk banyak orang, misalnya Pak Benny itu kan kemudian jadi itu kan tokoh yang begini begitu. Ya tapi Gus Dur itu dulu berteman dengan semuanya. Ya Pak Harto kan dengan Pak Harto gitu. Waktu dan tidak mengubah standpointnya itu. Enggak mengubah standpointnya, itu kerennya. Enggak mengubah standpointnya. Iya, jadi kayak kata-kata guilty by association itu mesti mau di mana gitu. Gus Dur teman sama semuanya. Iya. Yang waktu wawancara di Kick Andy dulu dibilang kan, saya tidak punya musuh, paling Pak Harto itu pun berteman. Loh gimana sih? Gitu. Tapi kan emang dari zamannya Kiai Wahid kan udah lingkaran aktivisnya, pertemanannya itu kan udah ini ya. Cerita-cerita misalnya kayak Tan Malaka ada di Geria Gus Dur. Wah, itu. Bukan. Pak Husein. Karena pada saat datang nyebutnya bukan Tan Malaka. Oh iya. Pak Husein. Pak Husein. Nanti baru setelah itu baru tahu kalau Pak Husein itu Tan Malaka. Gitu. Atau tokoh-tokoh lain. Ya termasuk bapaknya Pak Prabowo. Ya. Tetanggaan. Itu jalan yang ajaib itu Taman Amir Hamzah itu ya. Dia menciptakan 3 presiden. Plus 1 presiden Amerika, Barack Obama. Iya 3 presiden. Oh iya 3 nih. Gus Dur, Pak Bowo, dan Barack Obama. Ya. Jadi kalau mau jadi presiden beli rumah dulu di situ. Bisa nggak ngekos aja di situ? Kalau ngekos jadinya ikut ini aja, kampanye kandidat presiden aja. Menang enggak? Iya. Ada Cak Sayuri sih di situ. Enggak, jangan. Itu topik yang berbeda. Udah. Oke. Itu. Ya, ternyata kesimpulannya adalah enggak ada. Gus Dur suka dangdut. Iya betul. Jadi ada kata-kata itu, pengkhianatan terbesar bangsa adalah ketika kamu mulai menafikan lagu dangdut atas lagu-lagu yang lain. Kak Nai, thank you.
Thank you, Mas Obrolannya Ojali. banyak banget. Nggak banyak. Kita ketemu di Haul nanti. Haul Gus Dur. Haul Gus Dur. Kapan Haul? Desember lah ya? Desember. Ntar lagi Haul lagi. Ya. Minggu kedua Minggu Desember. kedua. Gitu. Dan kalian boleh datang semuanya. Boleh datang. Semuanya. Semuanya tuh berapa ya? Terima kasih Mbak Nay, thank you. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Sampai ketemu. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan cuma nonton aja. Subscribe lah. Kasian nih dia. Buat bayar kosan. Thank you.